Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Fareza, NPM 2021103103, jurusan Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi. Saya akan menyampaikan materi tentang gejala sosial. Apa itu pengertian gejala sosial? Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena berlaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Menurut Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan objektif individu. Gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Gejala muncul dari aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih kuat daripada lingkungan geografis atau teknis dalam menentukan kegiatan individu. Masyarakat melalui kegiatannya menentukan keinginan dan motif perilaku dari anggota mereka. Di sini ada contohnya. Contoh gejala sosial antara lain adalah kemiskinan, kejahatan, perang, kewirausahaan, dan persamaan gender. Setiap gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Misalnya, keyakinan agama mempengaruhi praktik ekonomi, kepentingan ekonomi menentukan teori politik. Gejala sosial terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Memang ada beberapa perbedaan antara gejala sosial di perkotaan dan di pedesaan. Masyarakat di pedesaan umumnya petani. Hanya beberapa warga masyarakat pedesaan yang melakukan kegiatan non-pertanian. Hanya beberapa warga masyarakat pedesaan yang melakukan di perkotaan terutama melakukan kegiatan di bidang manufaktur. Baik. Di sini ada karakteristik gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks, yaitu hal ini terjadi di dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia. Hubungan sosial ini terwujud dalam perilaku manusia terhadap sesamanya. Hubungan dan perilaku manusia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain geografis, ekonomi, sosial, psikologis, politik, agama, dan budaya. Faktor-faktor ini membuat perilaku manusia sangat bervariasi dan kompleks. Faktor-faktor ini juga tidak stabil dan tidak universal. Misalnya, faktor-faktor ekonomi tidak membawa pengaruh yang sama di semua tempat. Itulah sebabnya faktor-faktor ini tidak dapat dikontrol dengan sedemikian mudah. Yang kedua, gejala sosial beraneka ragam. Gejala sosial tidak dapat dikelompokkan sesederhana gejala alam. Gejala alam dapat dikelompokkan di dalam gejala benda padat, benda cair, benda gas.
Gejala sosial menunjukkan berbagai macam sifat, misalnya gejala ekonomi, gejala sosial, gejala politik, agama, dan terakhir budaya. Keberagaman ini membuat gejala sosial sangat kompleks. Yang ketiga, gejala sosial tidak bersifat universal. Gejala sosial berbeda dengan gejala alam yang bersifat universal. Universalitas gejala alam membuat hubungan kausal antar gejala mudah dibentuk. Hal ini tidak dapat diterapkan dengan sebegitu mudah untuk gejala sosial. Yang keempat, gejala sosial bersifat dinamis. Pada gejala sosial terjadi perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Misalnya, model pakaian bisa berubah dengan cepat. Hal yang sama juga terjadi dengan perilaku kita. Yang kelima, gejala sosial tidak mudah dimengerti. Gejala alam mudah dipahami, mereka dapat disentuh, dirasakan, dilihat, dan diukur. Keenam, gejala sosial kurang objektif. Gejala sosial memang berbeda dengan gejala alam yang cukup objektif. Yang ketujuh, gejala sosial bersifat kualitatif. Gejala sosial seperti hubungan sosial, perilaku, kebiasaan, tradisi, dan kegiatan sosial umumnya tidak dapat diukur, ditimbang, atau dihitung seperti fenomena alam. Sementara itu, gejala alam bersifat kuantitatif. Gejala sosial sulit diprediksi. Hal ini berbeda dengan ilmu alam. Dalam ilmu alam, prediksi mudah kita lakukan. Misalnya waktu dan tanggal gerhana bulan dan matahari dapat diramal dengan tepat. Sementara tidak ada prediksi yang tepat yang dibuat untuk tren perubahan sosial di lembaga-lembaga sosial seperti keluarga. Gejala sosial sulit diprediksi karena gejala sosial kompleks, abstrak, dinamis, kualitatif, dan spesifik. Bentuk dan jenis gejala sosial. Ada berbagai gejala sosial yang dapat ditemukan di dalam masyarakat. Berbeda gejala sosial itu, menurut Guglielmo Alhedi, dapat dikelompokkan dalam bentuk gejala sosial yang menentukan. Gejala sosial yang menentukan merupakan bentuk gejala sosial yang mengkondisikan keberadaan gejala sosial yang ditentukan. Gejala sosial ditentukan merupakan bentuk gejala sosial yang mengkondisi reproduksi atau menggantikan gejala sosial yang menentukan. Misalnya gejala sosial relasi kepemilikan menentukan gejala sosial akumulasi modal. Baik, ada yang ditanyakan? Gejala sosial politik, misalnya terjadi praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Yang kedua, gejala sosial hukum, misalnya ketidakdisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya. Yang ketiga, gejala sosial religius, misalnya suku Pirmi di daerah Khatulistiwa Afrika melakukan suatu perayaan tahunan di akhir musim hujan dalam suatu upacara keagamaan. Yang keempat, gejala sosial ekonomi, misalnya gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Ada yang ditanyakan?
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.